bait suci ketiga itu dibangun, ada orang Kristen yang meyakini secara harafiah bahwa akan ada bait suci pada akhir zaman. Tapi kalau bait suci pada akhir zaman itu benar-benar terjadi, Salam sejuta fakta oleh Big King. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Sambil di-subscribe, kita dengarkan kebenaran berikut. Hari ini kita akan membahas mengenai tema Beit Hamikdash Haslisi, bait suci yang ketiga. Dan ini merupakan sebuah tema yang kontroversial, ya, dan itu memang ada gerakan yang diprakarsai oleh sekelompok orang-orang Yahudi Ortodoks di Yerusalem melalui lembaga mereka yang bernama Makon Hamikdash, yang artinya Institut Bait Suci. Nah, sebelumnya dengan tema Bait Suci ini tentu kita melihat sejarah panjang bangsa Israel. Dan tidak ada kota Yerusalem, kota suci Yerusalem tanpa Bait Suci di Yerusalem. Namun bagaimana kita melihat sejarah panjang bangsa Israel ini, kita akan bersama-sama melihat dulu sekilas mengenai sejarah Beit Hamikdash, sejarah Bait Suci hingga gerakan Bait Suci yang ketiga. Nah, sebelumnya harus disampaikan bahwa tema tentang Yerusalem, khususnya tentang Bait Suci ini bukan sekedar tema Yahudi. Ini ya tema orang Kristen dari segala macam gereja, baik itu gereja Katolik, gereja Ortodoks, gereja-gereja Reformasi, maupun nanti sejak abad ke-7 itu juga menjadi perhatian umat Islam, karena sejak Islam menaklukkan Yerusalem ada 2 masjid yang didirikan sejak zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 692 yang dikenal dengan Masjid Dome of the Rock atau Masjid Qubatus Sokro. Dan di masa putranya Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan mendirikan lagi satu masjid yang kubahnya hitam, itu namanya Masjid Al-Aqsa. Itu tahun 705 sampai 715 itu direalisasikan. Nah, bagaimana kita melihat tema kota suci Yerusalem secara khusus adalah Bait Suci, ini sangat penting dalam menentukan posisi kita sebagai seorang pengikut Kristus dalam melihat isu penting ini. Pada gambar yang saya tampilkan di depan itu adalah Makon Hamikdash, yaitu Institut Bait Suci yang ada di Jawa Git, di dekat tembok ratapan di Yerusalem. Sebetulnya nama tembok ratapan itu bukan nama yang disukai oleh orang Yahudi. Nama itu diucapkan oleh orang-orang non-Yahudi yang melihat praktek orang Yahudi sering berdoa meratapi bangsa mereka, bait suci mereka, kota suci mereka di salah satu sisa yang tertinggal di wilayah barat, jadi tembok barat. Makanya dalam bahasa Ibrani mereka menyebutnya Hakotel Hama'arifi, bukan tembok ratapan. Tembok ratapan itu nama Arab yang diberikan dari kata Haitun al-Mubaka, kemudian terkenal di seluruh dunia dengan nama tembok ratapan. Selama hampir 20 abad itu gereja mencap orang Yahudi sebagai Deisidium, pembunuh Tuhan, pembunuh Kristus. Lalu ada istilah Yahudi pengkhianat, itu diulang-ulang dalam doa-doa orang Kristen yang anti Yahudi itu, yang menjadi landasan dari gerakan antisemitisme. Dan tahun 1595 ungkapan Yahudi pembunuh Kristus itu dimasukkan ke Katekismus Romanum. Makanya setiap orang Katolik berdoa dia selalu diingatkan Yahudi pengkhianat, Yahudi membunuh Kristus. Sementara orang Yahudi, wehan Nosrim, weha minim, terkutuklah orang-orang Nasrani dan orang-orang sesat yang lain. Dia dua bangsa ini saling mengutuk
sampai kemudian timbul kesadaran ketika Konsili Vatikan II membebaskan orang-orang Yahudi dari tuduhan pembunuh Tuhan. Karena apa? Memang orang Yahudi mengatakan bahwa biarlah darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Di mata polemikus Kristen satu seperti Justin Martyr, itu abad kedua. Ini bukti bahwa orang Yahudi secara kolektif berkesalahan membunuh Kristus. Tetapi ada banyak orang Yahudi yang lain. Misalnya ada Yusuf Arimatea, misalnya di situ ada Nikodemus. Tentu mereka tidak berkesalahan kan? Dan ini ditimbang-timbang. Maka ketika Konsili Vatikan II membebaskan orang Yahudi dari tuduhan pembunuh Kristus, itu delegasi orang-orang Arab marah terhadap Vatikan. Itu terjadi tahun 63-64. Vatikan itu telah bersekutu dengan pengkhianat penjajah Palestina, seperti itu yang terjadi. Dan ketika itulah presiden kita yang pertama, Bung Karno, mendarat di Kairo. Koran-koran di Mesir berharap Soekarno bisa mengubah putusan Vatikan untuk mencabut orang Yahudi dari tuduhan pembunuh Tuhan. Mereka lupa bahwa di dalam Al-Quran jelas-jelas ada penyangkalan tentang terjadinya penyaliban. Karena dalam Quran dikatakan, meskipun itu tafsir ya, tapi atas dasar ayat yang berbunyi wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subyalahum. Padahal mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka. Jadi satu kontradiktif. Di pihak lain Islam tidak mengaku Yesus mati disalib, tapi ketika orang Yahudi dibebaskan dari pembunuh Kristus, mereka protes. Ini dinamika sejarah yang sampai sekarang ini terjadi di Yerusalem, terjadi di Tanah Suci, termasuk tema sensitif tentang Bait Suci. Nah, sejak saat itu, ya, di sini ada penemuan surat Simon Bar Kokhba di Gua Murabbaat, ya, yang menunjukkan bahwa apa yang tertulis dalam sejarah itu memang fakta, bukan sekedar impian orang Kristen yang didasarkan atas wahyu yang diterima Paulus, bukan seperti itu. Ini adalah fakta sejarahnya, terbukti, inskripsinya ditemukan, prasastinya ditemukan. Nah, sejak saat kekalahan perang Bar Kokhba itu, maka nama Yerusalem dihapus dari sejarah. Nama Yerusalem tidak pernah ada dalam sejarah. Lalu Kaisar Hadrianus pagan itu menerbitkan mata uang yang dipersembahkan kepada dewa Jupiter, namanya Alia Capitolina. Capitol itu tempat penyembahan Jupiter. Alia itu nama pribadinya dia. Nah, sejak saat itu maka nama Yerusalem diganti dengan nama Alia. Sementara nama Israel, Eretz Israel, harus terhapus dari sejarah. Agar apa? Agar tidak memunculkan pemberontakan. Seperti contoh, agar tidak seperti zamannya Simon Bar Kokhba menerbitkan mata uang dengan huruf zaman Raja Daud. Selama nama Raja Daud, nama pahlawan-pahlawan dari Hasmonaim Makabe itu terus membakar semangat mereka memberontak terhadap Roma. Roma tidak merasa aman. Sejak Israel disebut dengan Palestina, maka nama inilah yang dikenal oleh penulis-penulis Roma pada saat itu. Misalnya, ini tulisan Romawi dari seorang yang bernama Suetonius, ya. Kaum Kristen itu bergaul dengan para imam dan kitab mereka di Palestina. Mulai kata Palestina muncul menggantikan apa? Nama Israel. Karena waktu itu digabung Syria dan Palestina menjadi satu provinsi. Sejak saat itu nama Israel diganti dengan Palestina. Ini tentu berbeda dengan Filistin. Filistin di zaman kuno itu berbeda dengan Palestina di zaman Kaisar Hadrianus. Tetapi nama Palestina itu sengaja disematkan sebagai nama baru Israel untuk membangkitkan kemarahan Israel karena nama negerinya dinamakan dengan nama musuh yang pernah ditaklukkannya. Nah, ini sejarahnya penuh dinamika, saudara-saudara. Kemudian setelah kehancuran itu, ya, Bait Allah itu, apakah ada upaya-upaya pembangunan Bait Suci? Ada. Tadi zaman Simon Bar Kokhba malah sudah menerbitkan mata uang yang bergambar desainnya Bait Allah, ya. Kemudian setelah tahun 35 itu digemakan kembali
pembangunan bait suci seperti tampak pada mata uang Bar-Koba. Lalu pada masa Kaisar Konstantin, ya. Jadi sekalipun kekristenan itu sama-sama sebagai rakyat yang tertindas, tetapi pada saat perang Yahudi kedua kan dia dianggap aman karena tidak memberontak, karena dia sedang hijrah ke Pella. Pella itu salah satu dari 10 kota di Dekapolis, 10 kota Roma di Yordania, termasuk aman sekarang, dulu namanya Philadelphia, lalu Gadara, Gerasa, lalu yang namanya Pella. Ketika itu, tapi orang Kristen tetap juga tidak menerima kemerdekaan beragama. Mereka tetap aja dikejar dari gua ke gua, mereka berdoa yang disebut katakombe, sampai kemudian Kaisar Konstantin itu menjadi Kristen tahun 313. Pada masa Konstantin pun sebetulnya Kristen tidak menjadi agama negara. Agama negara itu tidak terjadi pada zaman Konstantin, tapi terjadi pada masa Kaisar Theodosius kedua tahun 380. Sebelum itu kekristenan tidak menjadi agama negara. Tetapi lewat ibunya Konstantin yang namanya Santa Helena, dia telah peduli dengan tempat-tempat suci Kristen. Akhirnya didirikanlah gereja makam suci tahun 326. Karena berdasarkan laporan ada seorang bapak gereja tahun 150-an namanya Melito dari Sardis yang mengatakan bahwa tempat di mana Kristus disalibkan itu dicemari oleh Hadrian dengan menempatkan dewa Jupiter, Dewi Venus di tempat itu. Lalu orang Kristen karena teraniaya itu, maka ibunya Kaisar Konstantin membangunkan 4 gereja di Yerusalem. Tapi bukan Konstantin ibunya. Gereja itu yang pertama adalah Gereja Makam Suci di Yerusalem, Church of the Holy Sepulchre. Kedua adalah Gereja Doa Bapa Kami, Pater Noster. Ketiga adalah gereja di wilayah Nablus, yaitu gereja yang dipersembahkan kepada keluarga Abraham. Lalu yang keempat adalah gereja kelahiran Yesus di Yerusalem. Nah, lalu setelah Konstantin muncul lagi penindasan baru yang luar biasa, yaitu ketika tahun 361 Kaisar Konstantin meninggal, keponakannya yang namanya Julian si Murtad. Karena Julian itu atau Julianus itu keponakannya Konstantin yang dididik secara Kristen oleh seorang yang bernama Eusebius dari Kaisarea. Tetapi pada saat dia berkuasa selama 19 tahun, dia kembali menyembah agama pagan, menyembah dewa-dewa Roma. Lalu yang terjadi apa? Dia lebih simpatik pada siapapun yang memusuhi kekristenan. Lalu sejak saat itu, sejak 19 tahun itu, kemudian dia menyiapkan kembali pembangunan bait suci. Disponsori langsung oleh Kaisar Julian si Murtad. Tapi tiba-tiba api turun dari langit. Itu dicatat dalam beberapa sejarawan ya. Api turun dari langit dan pontang-panting itu membuat orang-orang yang menyiapkan bait suci itu lari terbirit-birit dan gagal pembangunan bait suci itu. Antara lain ini dicatat oleh Irenaeus dari Lyon dalam bukunya Adversus Heresis, buku ke-5, pasal ke-30, paragraf ke-4. Orang-orang Yahudi di Yerusalem bersuka cita sebab besok tanggal 30 Mei tahun 363 pembangunan bait suci akan dimulai kembali. Tiba-tiba tanpa pemberitahuan apapun, jam 3 dini hari, jalan-jalan Yerusalem terguncang dan roboh, menghancurkan harapan mereka selama 200 tahun untuk kembali membangun bait suci mereka. Lalu bapak-bapak gereja memandang bencana turunnya api ketika mereka rencana membangun bait suci kembali bulan Mei tanggal 20 tahun 363 itu dipahami sebagai campur tangan Tuhan, seperti yang dikatakan Yohanes Chrysostomos, bahwa Tuhan tidak menghendaki bait sucinya dibangun oleh tangan yang kotor seperti dilakukan oleh Julian si Murtad itu. Jadi orang Yahudi salah bersekutu dengan siapa mereka membangun bait suci. Namanya Daud saja karena tangannya berdarah tidak boleh membangun bait suci, apalagi Julian si Murtad yang sudah meninggalkan iman.
Itu yang terjadi dalam dinamika sejarah tentang Bait Suci. Lalu ada kesempatan lagi tahun 616. Yerusalem dalam peperangan itu jatuh ke tangan Persia. Ada kisah-kisah yang menarik. Ketika tahun 614 mereka datang ke Bethlehem, mereka mau menghancurkan gereja kelahiran Yesus. Tapi ketika mereka melihat relief orang Majus di mana pakaiannya mirip dengan mereka, lalu Persia nganggep jangan-jangan ini nenek moyang kita, tidak jadi gereja itu dihancurkan. Tetapi pemerintah Persia ini selama dia berkuasa tahun 616 menunjuk seorang Yahudi yang namanya Nehemia untuk menjadi wali kota Yerusalem. Dan ketika Nehemia menjadi wali kota Yerusalem, itu dipersiapkan untuk membangun bait suci. Tetapi apa yang terjadi? Karena tekanan orang-orang di Persia bahwa tidak mengizinkan persekutuan dengan orang Yahudi di tanah jajahan itu, maka diangkatlah orang Persia langsung sebagai ganti Nehemia yang Yahudi, maka pembangunan bait suci batal kembali, tidak bisa realisasi sampai kemudian pasukan Islam menaklukkan Yerusalem pada masa Khalifah Umar bin Khattab tahun 637. Tetapi harapan mereka ketika orang-orang Islam itu menaklukkan Yerusalem, beberapa Rabi Yahudi mengatakan, jangan-jangan ini adalah persiapan menuju Mesias Yahudi. Karena itu mereka mulai bersekutu dengan Islam dalam waktu yang singkat. Harapan itu batal kembali justru di atas bait suci yang dikenal dengan Even Hasetiyah, yaitu batu pondasi. Kalau Anda masuk ke dalam Masjid Qubatu Sokro, itu ada yang saya gambar di bawah itu, yang foto di bawah itu ya, itu adalah sokro. Jadi batu yang disebut dengan batu pondasi, Eben Hasetiyah. Hasetiyah itu foundation, ya, batu pondasi yang di atasnya dulu pernah Ishak putra Abraham nyaris dikorbankan di tempat itu, di tanah Muria. Yang kedua, disitulah dulu yang namanya tabut perjanjian pernah diletakkan. Tempat yang paling suci itu dari kalangan orang Yahudi malah didirikan masjid yang dikenal dengan Dome of the Rock atau Qubatu Sokro, kubah batu tahun 692, dan eksis sampai hari ini. Bahkan di ruang yang dulu namanya ruangan Serambi Salomo, sekarang didirikan Masjid Al-Aqsa sejak zaman putranya Abdul Malik bin Marwan, namanya Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan, yang selesai tahun 715 Masehi. Nah, itulah yang pemandangannya sekarang, ini yang disebut dengan Masjidil Aqsa, ya. Masjidil Aqsa itu yang berkubah hitam ini, dan ini dikenal dengan Dome of the Rock. Ini tadi yang dalamnya isinya Even Hasetiyah ini, di luarnya bentuknya seperti ini. Jadi apalagi sekarang ketika daerah ini sudah menjadi kekuasaan Islam, tentu ini sangat-sangat sulit untuk merealisasikan apa yang dinamakan pembangunan bait suci itu. Tapi ingat, dulu orang tidak pernah menduga bahwa Israel akhirnya kembali ke tanah perjanjian setelah 2000 tahun mereka terserak-serak di seluruh muka bumi. Ya, saya pernah tanya kepada salah seorang pemandu wisata di Institut Bait Suci, Makon Bigtas. Dia sudah mempersiapkan yang namanya menorahnya sekian ukurannya, dan itu menurut penglihatan kitab Nabi Yehezkiel pasal 40 sampai 42. Lalu saya tanya, bagaimana merealisasikan ini? Sekarang ini yang terjadi adalah dua masjid yang sangat disakralkan oleh umat Islam karena tempatnya mi'rajnya Nabi Muhammad. Dan Anda bisa tahu, ketika jangankan orang Yahudi berdoa dengan bersuara, berdoa menginjakkan tempat tanpa suara pun mereka larang. Jadi bagaimana bisa merealisasikan ini? Lalu dia mengatakan, kami hanya menyiapkan, nanti Tuhan yang akan merealisasikan. Kami tidak tahu seperti apa. Jadi itu benar-benar langkah nekat, saudara-saudara. Tapi ya itu yang terjadi seperti itu. Dan sebetulnya tidak ada
rujukan historis dalam Quran maupun dalam hadis tentang Yerusalem. Karena dalam Quran tidak pernah disebut nama Yerusalem. Yang ada adalah Masjidil Aqsa. Dan masjid ini pun sebetulnya dinamakan berdasarkan ayat Al-Quran. Eksistensi masjid ini adanya setelah Quran. Jadi sebelum itu tidak ada yang namanya masjid. Karena Nabi Muhammad meninggal tahun 632, masjidnya baru ada tahun 705 untuk yang kubah hitam ini. Untuk yang kubah emas ini berasal dari Yordan, tetapi bangunannya tahun 692 atau 691 ya, setelah zamannya kekhalifahan Bani Umayyah. Dan ketika kemudian Sayyidina Umar menaklukkan Yerusalem, dia menyebutnya bukan Yerusalem tapi Illiya, ya. Hadza ma'aqta Abdullah Umar Amirul Mukminin ahli Illiya minal aman. Inilah jaminan keamanan yang diberikan oleh Umar, hamba Allah dan Amirul Mukminin kepada rakyat Aliyah. Dan kata Illiya itu mengingatkan nama pagannya Yerusalem yang diberikan oleh Kaisar Hadrianus yang namanya Alia Capitolina. Jadi ini rumit. Kalau Yerusalem itu dianggap sebagai klaim Islam, itu rumit sekali. Karena apa? Karena Islam tidak menyebut nama Yerusalem. Yang disebut Quran adalah Ardul Muqaddas, tanah suci. Itu sebetulnya Arabisasi dari kata Ibrani Eret Hakodes. Tetapi ini tidak hanya merujuk kepada Yerusalem, apalagi Bait Suci, itu merujuk kepada seluruh tanah Kanaan. Nah itu saudara-saudara, dan belum lagi secara politik, Yerusalem itu menjadi tiga kota suci, kota suci tiga agama. Bagi orang Yahudi, ini punya hubungan khusus tentang Yerusalem melebihi umat Islam dan melebihi umat Kristen. Bayangkan, sejak 9 bulan tahun 70 Masehi atau 5 Agustus, mereka selalu melakukan puasa perkabungan. Kerinduan selama 2000 tahun akan kembali ke Yerusalem, khususnya kepada bait sucinya, itu digambarkan dalam ungkapan tahun depan kita di Yerusalem. Lasana habba'ah biru salain. Setiap doa mereka panjatkan, dan mereka memiliki jejak historis sejak zaman Raja Daud. Kemudian tempat itu dihancurkan Nebukadnezar tahun 586, dibangun kembali kira-kira selesai tahun 315-an pada masa setelah pembuangan dari Babel atas dukungan Kores Agung. Kemudian diperluas oleh Herodes tahun 37 sebelum Masehi, lalu dihancurkan lagi oleh tentara Roma tahun 70 Masehi, dan sampai sekarang tidak berdiri lagi. Mereka hanya bisa memandang tembok ratapan itu bagian terluar dari bait suci, dan itu pun batu-batunya tidak semuanya berasal dari zaman Yesus. Batu-batu yang besar-besar itu di atasnya itu berasal dari zaman Turki. Artinya kota Yerusalem pada zaman Kristus itu kira-kira 7 meter ke bawah. Jadi kalau kita menemukan terowongan bait suci atau terowongan tembok barat, itulah kira-kira kota Yerusalem pada zaman Yesus, letaknya serendah itu. Bagi orang Kristen, karena di tempat itu ada gereja di mana Kristus itu dibangkitkan di sana. Tetapi tempatnya kan tidak merujuk langsung kepada bait suci, apalagi orang Kristen punya ayat, robohkanlah bait suci ini dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya. Tapi yang dimaksudkan di situ adalah tubuh Kristus sendiri, bukan bait suci secara harafiah. Islam juga punya hubungan dengan Yerusalem yang diidentifikasi dengan Al-Quds, kota suci, dan ini sebutan Islam, Al-Quds, kota suci. Menempati urutan ketiga setelah kota suci Al-Haramain, Makkah dan Medina. Tetapi hubungan Islam dengan Yerusalem itu baru terjadi setelah zaman Umar, belum pada zaman Muhammad. Jadi kalau bagi orang Yahudi, hubungan mereka dengan Yerusalem itu historis,
Kristen historis meskipun tidak langsung pada lokasi, sementara kalau Islam meta historis itu di luar sejarah. Karena sejarahnya baru terjadi setelah zamannya Utsman. Nah, sekarang terakhir, bagaimana dengan pembangunan Bait Suci yang ketiga yang dikenal dengan Beit Hamikdash Aslisi. Ini adalah seorang tokoh Yahudi yang tahun 1987 baru saja. Namanya adalah Yisrael Aryal, Rabbi Yisrael Aryal. Dia kemudian mendirikan sebuah lembaga penelitian yang dinamakan Hamakon Hamikdash atau Institut Bait Suci, The Temple Institute, dan mereka punya kantor itu di dekat Jawa Gate, ya, paling dekat dengan gerbang Jawa dan itu dekat dengan tembok ratapan. Institut ini berusaha untuk menemukan parah adumah, lembu merah, sesuai dengan syarat yang dikemukakan di dalam Bilangan pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 22 dan Misnah, traktat parah yang fungsinya untuk teharot. Taharot itu mentahiran, memasuki tempat kudus di Bait Suci yang akan didirikan. Jadi sekelompok orang Yahudi minoritas ini, itu minoritas Yahudi dari kelompok Ortodok, sangat serius mereka mau membangun Bait Suci ketiga. Sekalipun itu tidak mendapatkan dukungan politik dari pemerintah Israel atau dari rabi-rabi dari kelompok Yahudi yang reform, tapi kelompok Yahudi yang ortodok yang jumlahnya sangat kecil. Lalu beberapa tahun terakhir mereka telah melakukan pengidentifikasian dua kandidat yang dinamakan lembu merah atau parah adumah tadi. Pertama tahun 1997 ternyata gagal karena tidak semua bagian dari tubuh lembu itu merah, ada bagian yang putih, maka tidak jadi. Lalu tahun 2002 katanya ada klaim lagi bahwa telah ditemukan lembu merah itu. Ternyata setelah diperiksa tidak memenuhi syarat di dalam traktat Misnah, yaitu traktat parah tadi. Karena di dalam kitab Taurat kan itu kan hanya sekilas disebutkan ya, di mana abunya dan sebagainya nanti untuk syarat pentahiran dan seterusnya. Tapi di dalam traktat Talmud itu lebih detail lagi. Nah, dan tahun ini katanya, bulan ini kalau tidak salah, saya belum cek ya, itu dikabarkan katanya lembu merah itu telah ditemukan. Nah, kontroversi besar muncul sejak adanya rencana pendirian Bait Suci itu, karena apa? Letaknya di area Masjid Dome of the Rock. Seperti tadi dikatakan, batu pondasi, tempat di mana dulu tabut perjanjian itu diletakkan, dan juga tempat di mana Ishak nyaris dikorbankan, itu tempatnya adalah Kubatu Sokro. Nah, sekalipun ruangan Maha Kudus secara persis letaknya di mana belum diidentifikasi secara cermat karena larangan memasuki tempat itu. Lalu Serambi Salomo itu yang sekarang berdiri Masjid Al-Aqsa di kota suci Yerusalem. Tetapi lembaga ini secara sangat-sangat serius telah menghabiskan bermiliar-miliar untuk membuat pakaian imam, kemudian menorah, meja sajian itu lengkap, dan ukuran-ukurannya mengacu kepada Yeskiel 40 ayat 42 yang dikaitkan dengan visi tentang Bait Suci di zaman akhir menurut tafsiran mereka ya. Itu yang terjadi. Lalu bagaimana sekarang kita melihat fenomena ini ya? Kalau Bait Suci ketiga itu dibangun, ada orang Kristen yang meyakini secara harafiah bahwa akan ada Bait Suci pada akhir zaman. Tapi kalau Bait Suci pada akhir zaman itu benar-benar terjadi, berarti ini bisa membatalkan korban Kristus, kan begitu. Padahal dalam Ulangan pasal 19 itu kalau kita membaca surat Ibrani, itu sesungguhnya gambaran tentang simbol-simbol yang sudah digenapi dengan kedatangan Sang Kristus sendiri ya. Misalnya kita bisa membaca Ibrani pasal 9 ayat 13. Di sini sangat jelas bahwa bagi orang Kristen itu simbol sudah digenapi dengan kedatangan Kristus. Misalnya dikatakan di sini pada ayat 12-13, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus
bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Jadi artinya sampai saya membaca itu ya, satu bukunya ini sumber primernya langsung karena ditulis oleh lembaga yang disebut dengan Makon Mikdas, ini bukunya. Ini nggak bisa tampak ya, tentang bait suci yang ketiga. Bisa dilihat bukunya, nggak bisa dilihat ya bukunya ya. Sayang sekali nggak bisa dilihat bukunya. Tidak ya, nggak kelihatan betul ya. The Beit Hamikdas, bait Allah ketiga, ini dalam bahasa Ibrani, Arab dan Inggris bukunya. Itu serius sekali dibangun itu. Tetapi bagaimana kita bisa melihat fenomena ini? Kalau memang ada bait suci pada akhir zaman, berarti itu ya tanda-tanda bahwa kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Hanya mungkin angka-angka 1000 tahun dan sebagainya itu kan banyak versinya ya. Dalam kegeseran saya tidak mau masuk ke sana lah. Karena sejak zaman awal ya, namanya kerajaan 1000 tahun itu memang diyakini ada. Misalnya para bapak gereja yang sangat dekat dengan Rasul Yohanes, misalnya Irenaeus dari Lyon. Kemudian Papias dari Hierapolis. Itu meyakini angka 1000 tahun. Jadi artinya mereka itu alirannya ya premil gitu, sebetulnya. Nah, tetapi sejak munculnya gerakan Montanisme yang melibatkan teolog Latin yang bernama Tertullian, maka permenungan-permenungan tentang akhir zaman yang dikaitkan dengan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu mereda. Dan tidak ada dokumen gereja kuno yang secara khusus menggumuli tema ini. Mereka sangat yakin bahwa Kristus akan datang. Pasti datang second coming itu, tapi mereka tidak lagi terjebak untuk menghitung-hitung seperti sebelum pada masa Montanisme. Nah, jadi kalau sekarang ditanyakan kepada saya bagaimana posisi Kristen harus memahami ini, kalau saya santai saja lah. Yang jelas saya percaya bahwa tanda-tanda zaman tentang kedatangan Kristus itu ada, dan lewat ketajaman rohani kita bisa kita dibimbing, tetapi tentu kita tidak harus berspekulasi sampai harus keasikan menghitung-hitungnya sampai kita lupa mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Itu yang penting. Entah itu dipahami sebagai premil atau postmil, ya, saya tidak peduli itu, tapi yang jelas bahwa ada bapak-bapak gereja yang menganut premil itu pada awalnya, sangat awal itu justru premil. Tapi setelah munculnya Montanisme, perhitungan tentang akhir zaman itu memang ditekan sedemikian rupa sehingga tidak pernah setelah itu konsili-konsili gereja menghitungnya lagi seperti itu. Nah, di masa modern itu ada beberapa kelompok evangelical di Amerika, khususnya yang menamakan diri Bene Noah, putra-putra Nuh, mendukung rencana pembangunan bait suci ketiga. Karena menurut mereka akan menjadi bukti semakin dekatnya kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya tentu asumsi itu bisa diterima. Cuma ketika kemudian dia harus mendukung dalam pengertian hanya untuk membuktikan, saya kira agak berlebihan. Jadi orang Kristen menunggu sajalah sambil berdoa, sambil mengabarkan Injil Kerajaan Tuhan. Nah, pemahaman tentang kerajaan 1000 tahun itu sebetulnya pemahaman Kristen yang paralel dengan pemahaman Yahudi yang dikenal Yome Malka Mesiha, hari-hari Sang Mesias. Dan hari-hari Sang Mesias itu panjang. Ya, artinya bukan seketika, karena di situ tidak digunakan kata tunggal tapi Yome dalam bahasa Aram, hari-hari Sang Mesias. Tapi ada bedanya. Perbedaannya apa? Kalau orang Yahudi, hari-hari Sang Mesias itu dipahami dengan kedatangan Mesias Yahudi untuk pertama kali. Dan itu tentu
Sang Mesias sudah datang pada hari-hari Sang Mesias tadi. Mungkin pendekatannya lebih dekat dengan premil pendekatannya. Nah, ketika kemudian hari-hari yang penuh sejahtera itu muncul, Sang Mesias menjadi raja di situ. Kemudian kalau di iman Kristen, bukan kedatangan Mesias pertama kali, tapi second coming of Jesus Christ. Kedatangan yang kedua kali. Bukan lagi kedatangan dalam konteks dia menawarkan keselamatan melalui dirinya, tetapi sudah konteks penghakiman. Siapa yang penghakiman dan penganugerahan, ya, kemuliaan bagi orang-orang kudusnya, bagi mereka yang ada di jalan syahidnya, sampai kemudian Kristus menyerahkan itu kepada Bapaknya. Itu pemahamannya seperti itu. Nah, bagaimana seandainya ternyata Mesias Yahudi yang ditunggu-tunggu tadi adalah Yesus? Ini juga merupakan permenungan yang menarik. Orang Yahudi saya kira tidak terlalu terkejut. Demikian kata teolog Yahudi namanya David Fusler. Sekalipun Fusler sendiri bukan pendukung proyek Bait Suci ketiga. Nah, gerakan ini hanya didukung oleh minoritas orang-orang Yahudi Ortodok dan bukan gerakan yang terlalu diperhitungkan di zaman Israel modern yang sekuler. Karena saya katakan, pengadilan tinggi pun beberapa saat lalu, ya mungkin masih hari-hari terakhir ini, membatalkan putusan pengadilan rendah yang tetap menyalahkan ada orang Yahudi berdoa di lingkungan Bukit Bait Suci sekalipun itu senyap. Ini artinya bahwa pemerintah Israel sekuler modern ini tidak mau ngambil resiko dalam konteks ini. Nah, itulah kira-kira pergulatan tentang Bait Suci yang ketiga, yang itu ada yayasannya, ada programnya yang jelas, dan Anda terlalu mudah untuk mengakses itu di internet tentang apa yang sedang dan mungkin akan terjadi, dan kita tidak tahu Tuhan yang lebih mengetahui apa yang kita perbuat. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mazmur 134 ayat 3. Terima kasih, Tuhan memberkati. Munce saya serahkan kembali.